Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih tengah-tengah membahas mansubat. Pembahasan sekarang membahas tentang hal. Sebelumnya kita membahas tentang zorof zaman dan zorof makan, serta masdar dan maf'ul bih. Sekarang hal, babul hal. Adapun ini itu bab hal. Qauluhu al-halu huwa ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Hal secara bahasa itu artinya al-hay'ah allati 'alaiha al-insan min khairin aw syarrin, keadaan manusia berupa kebaikan atau kurang baik. Misalkan gimana keadaan fulan, baik. Nah, itu secara bahasa ya. Tapi dalam ilmu nahwu, hal itu hanya berkaitan dengan keadaan yang dialami oleh fa'il ketika terjadinya fi'il, atau yang dialami oleh maf'ul. Intinya keadaan sesuatu ketika terjadinya fi'il. Kalau secara bahasa, hal itu ya keadaan secara mutlak, tidak diqayyid dengan terjadinya fi'il. Kalau di ilmu nahwu, hal itu muqayyad bihudutsil fi'al. Jadi hal itu keadaan sesuatu ketika fi'il terjadi. Kalau di secara bahasa tidak ada qayyid ketika fi'il terjadi. Keadaan aja, keadaan manusia. Keadaannya baik atau buruk gitu. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah disebutkan oleh Ibnu Ajurumi, al-halu huwal ismu. Hal adalah isim. Perlu difahami isim di sini adalah isim mushtaq. Ya, makanya di Alfiyah hal itu definisinya wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi halin kafar dan adhabu. Isim sifat masuk dalam alfiyah. Isim sifat, maksud isim sifat adalah isim mushtaq. Meskipun jamid dia muawal bil mushtaq. Misalkan ja'a zaidun wahdahu. Wahdahu itu kan jamid. Tapi muawal bil mushtaq ay munfaridan. Ja'a zaidun munfaridan gitu ya. Jadi mushtaq. Nah, isim di sini, isim mushtaq di sini bisa mushtaqnya itu lafzan, bisa juga takdiran atau muawalannya. Ada sharih, ada muawal. Isim mushtaq sharih atau muawal. Sharih biasa ja'a zaidun rakiban. Muawal itu ketika misalkan ada jumlah fi'liyah yang fi mawdi'i nasbin hal. Misalkan ja'a zaidun yarkab. Ja'a zaidun yarkabu. Yarkabu itu jumlah, bukan isim mushtaq, tapi dia jadi hal bagi Zaid. Nah, sering diucapkan kaidah itu al-jumal ba'dal ma'arif ahwal. Jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat dia jadi hal, ja'a Zaidun yarkabu. Tapi al-jumal ba'da an-nakirat nu'ud. Jumlah kalau jatuh setelah nakirah maka dia jadi na'at. Seperti ja'a rajulun yarkab. Al-jumal ba'da al-ma'arif ahwal, wal jumal ba'da an-nakirat nu'ud. Al-jumal ba'da al-ma'arif ahwal wa ba'da an-nakirati wa ba'da an-nakirat nu'ud. Gitu ya. Ja'a rajulun yarkab, maka yarkab na'at bagi rajul. Ja'a zaidun yarkab, maka yarkab jadi hal bagi Zaid. Tadi kita Ibnu Ajurumi bilang hal itu adalah isim mushtaq. Nah, yarkab isim bukan isim, dia jumlah fi'liyah, tapi ditakwil menjadi isim mushtaq. Ja'a zaidun yarkab ay ja'a zaidun raqiban. Gitu ya. Kemudian al-mansub, isim yang dinasobkan. Maka kalau tidak dinasobkan tidak mungkin jadi hal. Kalau tidak dinasobkan tidak mungkin jadi hal. Seperti contohnya apa? Ya, meskipun dia mufassir lima in bahama minal hayat. Ada ismun mufassirun lima in bahama minal hayat, tapi tidak mansub, dia tidak bisa jadi hal. Contohnya na'at yang marfu'. Ja'a rajulun raqibun. Dia mufassir lima in bahama. Ini in bahama minal hayat, dia berupa hayat rajul, tapi tidak mansub, maka bukan hal.
atau marartu bi rajulin karimin. Misalkan karim ini kan menjelaskan hal rajul, tapi dia majrur, maka bukan hal, karena hal itu isim yang mansub. Atau khobar innal alima zaidun, sesungguhnya orang alim itu adalah Zaid. Atau Zaidan. ya, inna zaidan alimun. Dia hal atau menjelaskan keadaan Zaid, tapi dia marfu', maka dia bukan hal juga. Kenapa? Karena hal itu adalah isim mansub. Kemudian seperti khobar mushtaq, Zaidun dhahikun. Dhahik menjelaskan Zaid, menjelaskan keadaan Zaid, maka dia ismun mufassirun lima imbahama minal hayat, tapi dia marfu', maka dia bukan hal. Hal itu harus mansub. Al-mufassir lima imbahama minal hayat. Jadi hal itu adalah isim mushtaq yang mansub, yang menjelaskan. Nah ini kan minnya min bayaniyah ya. Kalau ingin memahami min bayaniyah, lafaz setelah min, pertama kalau ketemu min bayaniyah, lihat di situ yang mubham apa. Di situ yang mubham adalah lafaz ma. Lima in bahama. Ada min bayaniyah, kemudian hayat. Min di situ tugasnya bayan, menjelaskan apa? Menjelaskan ma. Maka ma-nya dihapus. Lafaz setelah min ditarik ke depan. Jadi lil hayat al munbahimah. Gitu ya. Jadi hal itu adalah isim mushtaq mansub yang menjelaskan hayat yang mubham. Cuman lihat di sini, kalau saya bilang kana rajulun qaiman. Qaiman ini isim mushtaq mansub, benar nggak? Kemudian yufassir hayat rajul. Nah, maka ini masuk juga dalam ta'rif, padahal dia bukan hal. Kemudian innal alima zaidun. Al-alim isim mansub, ya kan? Al-alimah isim mansub kan? Kemudian dia menjelaskan keadaan Zaid, benar nggak? Masuk juga dalam ta'rif. Kemudian ra'aitu rajulan qa'iman. Qa'iman sifat dari rajulan, maka dia menjelaskan keadaan rajulan yang mubham. Dia juga masuk dalam ta'rif. Kenapa? Karena dia isim mansub mufassir lima imbahama minal hayat, semuanya masuk. Nah, ini menandakan ta'rif ini tidak mani'. Ta'rifnya tidak mani', tidak memenuhi syarat ta'rif yang dijelaskan dalam ilmu mantiq. Wa syaratu kullin ayyura muttaridan. Syarat ta'rif harus muttarid. Muttarid artinya apa? Harus mani'. Gitu ya. Fa idza qulta ja'a Zaidun. Kalau kamu bilang, maka ta'rifnya Ibnu Ajurri itu tidak mani'. Cuma nanti kita jelaskan. Fa idza qulta, kalau kamu bilang ja'a Zaidun faqad in bahamal hal allati ja'a 'alaiha Zaidun. Kalau kamu bilang ja'a Zaidun, maka samar. Di situ tidak dijelaskan keadaan seperti apa ketika yang berada pada Zaid ketika Zaid itu datang. Zaid itu datang dalam keadaan apa? Tidak dijelaskan di situ. Fataqulu raqiban, maka kamu bilang raqiban. Faqad fassara al-halat allati kana 'alaiha fi hali majihi. Maka lafaz raqiban itu menjelaskan keadaan Zaid ketika dia datang. Nah, kalimat faqad fassara al-halat allati kana 'alaiha fi hali majihi itu yang kemudian mengeluarkan ini semua dari ta'rif hal. Kenapa? Sudah saya singgung di depan. Hal itu adalah sifat yang menempel pada sesuatu
ketika terjadinya fi'il. Jadi hal di ilmu nahwu itu muqayyad bi hudutsil fi'il. Sedangkan na'at yang mansub, na'at itu menunjukkan sifat yang mustaqir. Gitu ya. Na'at itu merupakan makna na'at. Meskipun nanti konsekuensinya sama aja, tapi tetap makna yang ditonjolkan dalam na'at itu dia ingin menunjukkan sifat yang menempel, yang mustaqir pada sesuatu. Kalau hal itu enggak, hal itu berkaitan dengan terjadinya kejadian atau fi'il gitu ya. Kemudian kana rajulun qa'iman. Tarkib ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya qa'iman itu adalah sifat yang mustaqir terhadap rajul. Ya kan? Kemudian sama, innal alima zaidun. Alim di sini tidak diikat dengan kejadian fi'il tertentu. Karena rajulun qa'iman di sini tidak muqayyad dengan fi'il tertentu. Qa'iman di sini dia na'at. Kalau na'at dia menunjukkan sifat yang mustaqir. Gitu ya. Maka dia semua bukan hal. Kenapa? Karena hal itu muqayyad bi hudutsil fi'il. Hal itu dikaitkan dengan terjadinya fi'il. Seperti di sini raqiban dikaitkan dengan terjadinya ja'a. Tsumma masala dzalika biqauli. Kemudian beliau memberi contoh hal dengan ucapan beliau, nahu ja'a zaidun raqiban. Contohnya ja'a zaidun raqiban. Wa raqibtul farasa musrajan. Saya dan raqibtul farasa musrajan. Musrajan itu pertama apa itu as-sarju? Sarjun itu adalah tempat duduk yang ditaruh di atas kuda supaya dia bisa dikendalikannya. Ini sarjun. Musrajan berarti ada ininya. Pelana. Nah, di situ raqiban menjelaskan zaidun, menjelaskan fa'il. Musrajan di situ menjelaskan keadaan maf'ul bih. Walaqitu Abdullah raqiban. Raqiban ini bisa jadi keadaan bisa jadi keadaan Abdullah. Bisa jadi dia itu hal dari fa'il, bisa jadi hal dari maf'ul. Fa sahibul hali fil mithalil awwal fa'il. Sahibul hali contoh pertama itu fa'il. Wa qadin bahama haluhu fi maji'ihi, dan keadaannya samar ketika datang. Fa fusira bi raqiban, maka keadaannya itu ditafsirkan dengan raqiban. Wa sahibul hali fil mithali tsani maf'ulun. Sahibul hal di contoh kedua maf'ul bi, ya. Raqibtul farasa maf'ul bi. Wa qadin bahama haluhu fi hali rukubihi, dan keadaannya tidak diketahui ketika dia ditunggangi. Fa fusira bi musrajan, maka dia ditafsirkan keadaannya itu dengan lafaz musrajan. Wa amal mithalus tsalits. Contoh ketiga, laqitu Abdullah raqiban. Fayahtamil al-halu fihi ayyakuna minal fa'il. Ada kemungkinan hal di situ hal bagi fa'il. Alladzi huwa at-ta'u fi laqitu, yang mana fa'il di situ adalah dhamir ta yang adalah laqitu. Jadi saya menemui Abdullah dalam keadaan saya ini menunggang. Bisa begitu, tapi wa yakuna halan la maf'ul, bisa juga dia hal dari maf'ul. Alladzi huwa Abdullah. Bisa jadi laqitu Abdullah hala kauni Abdillah raqiban. Saya menemui Abdullah dalam keadaan Abdullah itu menunggang. Seolah-olah di sini Ibnu Ajurumi. Jadi ini ya, berarti kita bisa melihat bagaimana Syekh Makhudi itu sangat memperhatikan ibarahnya Ibnu Ajurumi. Beliau membuka rahasianya. Kalau nggak ada Syekh Makhudi kita belum tentu bisa menggali rahasia ini. Jadi di situ Syekh Makhudi ingin menunjukkan bahwa Ibnu Ajurumi itu ingin menjelaskan ke kita bahwa hal itu kadang-kadang nas, sharih. Jadi sangat jelas bahwa dia hal dari fa'il atau sangat jelas dia hal dari maf'ul, tapi kadang-kadang tidak sharih. Seperti laqitu Abdullah musrajan. Musrajan dia hal tapi tidak sharih, tidak jelas apakah dia hal dari fa'il atau hal dari maf'ul, gitu ya. Wa ma asbaha dzalika. Ai ma asbahal muthulal madhkurata, maksudnya lafaz-lafaz yang menyerupai contoh-contoh yang disebutkan fi kaunil hali mufassiran liman bahama min hayat, menyerupai dari segi bahwa hal itu menjelaskan hayat yang mubham. Itu. Wala takunul halu illa nakiratan, hal itu selalu nakirah. Hal itu selalu nakirah. Yakni nakiratan mahdhatan, maksudnya hal itu selalu nakirah mahdhah. Apa itu nakirah mahdhah? Nakirah mahdhah itu adalah nakirah yang belum ditakhsis dengan idhofat atau sifat. Gitu ya.
Jadi nakirah yang murni nakirah. Ada nakirah tapi dia sudah ditaksis, seperti rajulun qaimun. Jaa rajulun qaimun. Rajulun nakirah bukan? Nakirah. Tanpa lafaz qaimun, rajulun di situ mencakup semua rajul. Bisa rajulun yang A, yang B, tapi ketika ada sifat qaimun, maka sebagian afrodnya berkurang. Jadi yang dimaksud rajulun di situ bukan semua rajul, tapi rajulun yang qaim, gitu ya. Maka rajulun qaimun bukan nakirah mahdhah, tapi dia nakirah ghair mahdhah. Atau jaa ghulamu rajulin. Ghulamu rajulin. Rajulin nakirah, tapi ketika ada mudhaf, dia sudah tidak jadi, dia tetap nakirah tapi tidak mahdhah lagi karena sudah ditakhsis. Atau lafaz ghulamnya juga nakirah. Lafaz ghulamnya juga nakirah, mencakup semua ghulam, tapi ketika ada mudhaf ilaih, ghulamu rajulin, maka di situ selain ghulam rajul, ghulam imro'ah tidak masuk dalam lafaz ghulam. Jadi sudah ditaksis dengan mudhaf ilaih. Nah, sahibul hal atau hal ya. Hal itu selalu nakirah mahdhah. Jaa Zaidun rakiban. Enggak bisa hal itu jaa Zaidun rakiban jamilan. Enggak bisa. Ya, kenapa? Karena rakiban jamilan, kalau jamilannya jadi sifat dari rakiban itu, maka dia nakirah yang ghair mahdhah. Hal itu harus dia nakirah mahdhah. Meskipun ma'rifah akan ditakwil jadi nakirah. Jaa rajulun wahdahu, jaa Zaidun wahdahu. Wahdahu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah, kenapa? Diidhofahkan ke dhamir. Diidhofatkan kepada isim dhamir. Ma'rifat tapi ditakwil jadi munfaridan, ditakwil jadi nakirah, gitu ya. Nahwu al-muthulil mutaqaddimati, seperti contoh-contoh yang sudah dijelaskan. Jadi gitu ya, hal itu selalu nakirah, hal selalu nakirah, dan nakirahnya nakirah mahdhah. Atau ya, hal juga bisa nakiratan mukhassasatan. Nah, ini kebalikan dari nakirah mahdhah. Hal bisa nakirah mahdhah, bisa nakirah ghair mahdhah. Nakirah yang ditaksis, ka qaulika jaa Zaidun rakiba farasin. Nah, ini nakirah yang ghair mahdhah. Kenapa? Karena sudah ada mudhaf ilaih. Jaa Zaidun rakiba farasin. Fal halu fi hadzal mithal, hal dalam contoh ini takhassasat bil idhafah. Sudah menjadi khusus. Dia tetap nakirah, ingat ya. Dia tetap nakirah, tapi nakirahnya mukhassas. Artinya apa? Afrodnya lebih sedikit. Itu makna takhsis ya. Takhsis itu taqlilul afrad. Harus diingat-ingat. Bil idhafati ila nakirah. Karena sudah menjadi khusus disebutkan diidhafatkan kepada nakirah juga. Wa kalamu syamilun laha. Nah, kalamnya Ibnu Ajurumi mencakup nakirah ghair mahdhah juga lidukhuliha tahta nakirah, karena nakirah mukhassasah masuk dalam nakirah juga. Wa qad ta'til hal ma'rifah. Kadang-kadang hal itu ma'rifat fil lafzi. Lafaznya doang yang ma'rifat. Li'annaha mu'awwalatun bin nakirah, karena sudah ditawil jadi nakirah. Nahu jaa Zaidun wahdahu, contohnya jaa Zaidun wahdahu ay munfaridan. Itu. Maka konsekuensinya hal itu selalu nakirah, baik mahdhah atau ghair mahdhah. Kalaupun ma'rifat pasti ditawil jadi nakirah. Qauluhu, ucapan, kita langsung lanjut dulu ke bawah. Qauluhu wa la yakunu sahibuha ila ma'rifatan. Sahibul hal selalu ma'rifah. Jaa Zaidun. Sebelum ke situ ya, kenapa hal itu selalu nakirah? Baik mahdhah atau mukhassasah. Dan ketika dia ma'rifat ditawil jadi nakirah. Kenapa? Li'annahu yakfi fi bayanil hayati ayyakuna nakiratan. Atau secara gampangnya gini, kalau kita bisa membuat hal dari isim nakirah, kenapa kita harus membuat hal menggunakan isim ma'rifah? Gitu ya. Kita kan bisa nih menjelaskan keadaan sesuatu dengan isim nakirah, gitu kan? Kalau kita jadikan ma'rifat, maka ma'rifat itu ada ziyadatu wuduhin minan nakirah, kan itu?
Ada ziyadah wuduhin minan nakirah. Sedangkan ziyadah wuduhnya ini tidak dibutuhkan karena dengan nakirah sudah bisa, gitu kan? Kalau kita jadikan ma'rifat, maka ma'rifat itu masuk dalam ziyadah la faidata fihi, ziyadah yang tidak ada gunanya. Jelas kan? Ziyadah yang tidak ada gunanya, maka itu abath. Nah, sedangkan kita sebisa mungkin kalam ucapan kita itu bersih dari abath. Yang kedua, sahibul hal selalu ma'rifah. Sahibul hal selalu ma'rifah. Kenapa? Sekarang gini, hal itu kan menjelaskan keadaan sesuatu. Gimana kita mau menjelaskan keadaan sesuatu kalau sesuatunya belum muayyan? Gitu ya. Hal itu kan ja'a Zaidun rokiban. Rokiban keadaan Zaid. Gimana kita ingin menjelaskan hal sesuatu, keadaan sesuatu kalau sesuatunya sendiri tidak ma'rifat, tidak diketahui, tidak muayyan, kan nggak mungkin. Nah, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ditasawurkan dulu, muayyan dulu, baru bisa dikasih hal, dikasih hukum. Gitu ya. Makanya sahibul hal selalu ma'rifat. Tapi kita baca dulu aja syarahnya. Yani anna lisman alladhi ta'ti minhu al-hal la yakunu illa ma'rifatan. Maksudnya adalah isim yang hal itu muncul dari isim tadi selalu ma'rifat. Nah, wa qad yakunu nakiratan idza khussisa bil wasfi. Tapi kadang-kadang bisa nakirah. Maka di sini Syekh Makhmudi itu ingin menjelaskan bahwa kata-kata Ibnu Ajurumi itu ada yang dibuang. Gitu ya. Ada yang dibuang. Takdirnya apa? Wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan aw nakiratan bi musawwighin. Gitu ya. La yakunu sahibuha illa ma'rifatan aw nakiratan bi musawwighin. Jadi sahibul hal selalu ma'rifah. Kalaupun mau nakirah harus ada musawwigh. Harus ada sesuatu yang melegalkan dia untuk jadi sahibul hal. Gitu ya. Nah, ini musawwigh ini dirangkum dalam ucapan Ibnu Malik. Walam yunakar ghaliban dhu halin walam yunakkar ghaliban dhu hali in ta'akhkhara aw takhassasa aw yabin min ba'di nafyin aw mudahihi kana yabghi ru'un 'ala imri'in mustashila. Jadi sahibul hal tidak boleh dijadikan nakirah ghaliban in lam yata'akhkhar aw yatakhassas aw yabin min ba'di nafyin aw mudahihi kala yabghi ru'un 'ala imri'in mustasila. Jadi sahibul hal tidak boleh nakirah. Gitu ya. Sahibul hal tidak boleh nakirah illa in lam yata'akhkhar, kalau dia tidak berada di akhir sahibul halnya. Jadi konsekuensinya apa? Kalau ta'akhkhara bisa nakirah. Gitu ya. Kalau sahibulnya ta'akhkhara bisa nakirah. Contohnya ja'a rakiban Zaidun rajulun. Yang Zaidun rajulun sahibul hal. Benar enggak? Nakirah. Kenapa nakirah? Karena ta'akhkhara. Ya, tidak boleh nakirah kalau lam yata'akhkhar. Tapi kalau ta'akhkhara boleh nakirah.
atau yatakhassos atau ditaksis. Contohnya apa? Nah, yatakhassos ini yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Jurumi, oleh Syekh Mahfudi. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. Di situ ya. Di situ kalimatnya yang jadi sahihul hal apa? Amrin hakimin. Ya. Di situ di syarahnya fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Amrin jadi sahihul hal. Mana halnya? Amran min indina. Amran min indina ay ma'muran min indina. Gitu ya. Ay ma'muran min indina. Nah, amron ini hal. Mana sahihul halnya? Lafaz amrin hakim. Amrin nakirah bukan? Nakirah tapi mukhassas, ditaksis dengan sifat yaitu lafaz hakim. Maka boleh. Ada musawwir di situ apa? Kaunuhu mukhassasan bi sifatin. Di sini kata Ibnu Malik tidak boleh sahihul hal dinakirahkan. Tapi kasusnya kalau lam yatakhassas. Kalau yatakhassas boleh. Gitu ya. Yang ketiga, au yabin, atau sahibul halnya itu yabin, muncul, yazhar min ba'di nafyin, setelah nafi, au mudhahihi, atau yang serupa dengan nafi. Apa itu? Nahi. Yang serupa dengan nafi apa? Nahi. Yang mudhahi maksudnya nahi. Jadi kalau sahibul halnya itu muncul setelah nafi atau setelah nahi, maka dia boleh nakirah. Boleh nakirah. Contohnya apa? Di sini jelaskan nggak? Ma'qama ahadun dahikan wa lam yaqum ahadun. Ada situ? Ada. Di footnote. Enggak di. Oke, ini yang ketiga waktu dia punya sahibul hal nakirah ini mukhtas. Nafi contohnya doikin makomah dan doikan di sini. Oh iya, ini ada. Kita dah kola. Maqama rajulun dhahikan. Ya, di situ disebutnya maqama rajulun dhahikan. Nah. Dhahikan ini sifat dari rajul. Nah, padahal maka rajul sahibul hal, dia nakirah. Kenapa nakirah? Karena jatuh setelah nafi. Jatuh setelah nafi, sehingga ada musawwir yang menjadikan dia bisa menjadi sahibul hal. Kenapa? Karena jatuh setelah nafi. Kata Ibnu Malik tidak boleh sahibul hal nakirah. Kasusnya apa? Kalau dia tidak jatuh setelah nafi. Sedangkan ini jatuh setelah nafi, maka boleh sahibul halnya jadi nakirah. Kenapa sih begitu? Ini ada hubungannya juga. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan usul fikih ya. Di antara sighah umum dalam usul fikih itu nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah fi siyaqin nafi. Kalau saya bilang maqama rajulun, rajul tidak berdiri. Artinya apa? Artinya hukum tidak berdiri itu menetap ke semua rajul. Gitu ya. Jadi umum, tidak jadi mutlak. Nggak usah itulah. Nggak usah pusing-pusing bedanya umum dengan mutlak. Intinya apa? Intinya kalau intinya huruf nafi itu menjadikan hukum itu umum ke semua rajul. Ketika itu jadi muayyan. Jadi kalau saya bilang rajul tidak berdiri, artinya apa? Tidak ada satupun rajul yang berdiri. Muayyan nggak? Muayyan, semua rajul. Beda kalau saya bilang qama rajulun, anak laki-laki berdiri. Tidak muayyan dan tidak umum. Kenapa? Karena kalimat qama rajulun maksudnya bukan semua rajul berdiri. Tapi ada rajul yang berdiri, bisa si A, bisa si B. Jelas nggak? Tapi kalau saya bilang maqama rajulun, rajul tidak berdiri, artinya apa? Yang tidak berdiri itu semua rajul. Jelas ya? Jadi muayyan ketika itu kan? Rajulnya jadi muayyan, jadi semua rajul tidak berdiri. Tapi kalau saya bilang ja'a rajulun, datang rajul, itu maknanya bukan semua rajul datang. Gitu. Tapi bisa jadi si A datang, bisa jadi si B datang. Jelas ya bedanya? Jadi nakirah ketika jatuh setelah huruf nafi, setelah adat nafi, dia jadi muayyan. Kenapa? Karena hukumnya mencakup semuanya.
dan mencakup semuanya, bukan ala sabilil badal. Bukan ala sabilil badal. Bukan bisa jadi si A tidak berdiri, si B berdiri, bukan gitu. Kalau tidak nafi, ja'a rojul. Rojul ini mencakup semua rojul tapi ala sabilil badal. Ya, si A menggantikan si B, si B menggantikan si C. Bisa jadi si A yang datang. Kalau si A yang datang berarti si B nggak datang. Tapi kalau maja'a rojulun atau maja'a ahadun, tidak ada rojul yang datang, maka itu artinya rojul di situ mencakup semua rojul tapi bukan ala sabilil badal, tapi ala sabilil syumul. Artinya semuanya nggak datang. Beda nggak sama yang tadi? Beda. Kalau tadi ala sabilil badal, kalau si A datang, si B berarti nggak datang, gitu ya. Jadi muayyan ketika itu. Gitu ya. Itu ilat kenapa ketika dia setelah nafi bisa jadi sahibul hal meskipun nakirah, karena nakirahnya jadi muayyan ketika itu. Karena kita tahu bahwa hukum lam yakum ini menetapkan semua rojul. Beda kalau saya bilang koma rojulun, hukum koma rojul ini menetap memang ke semua rojul tapi ala sabilil badal. Artinya kalau si A berdiri, si B nggak berdiri. Gitu ya. Kalau ditaksis kenapa bisa jadi sahibul hal, jelas. Meskipun nakirah tapi mukhassos. Sudah dikhususkan. Jadi ada sedikit ta'yin di situ. Kemudian ketika ketika ada di akhir ja'a rakiban rajulun, ketika ditakhir itu nakirahnya jadi lemah. Ja'a rakiban, telah datang dalam keadaan menunggang. Rajulun, seorang laki-laki, gitu ya. Jadi di situ sedikit ada ta'yin. Kenapa? Karena sudah ada gambaran dulu rakiban, gitu ya. Ini yang auyabin Auyabin atau muncul mim ba'di nafin, setelah nafi. Yazhar, yabin itu yazharnya. au mudahihi Au mudahi atau yang menyerupai nafi, yaitu nahi. Gitu ya. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, yani anna al-isma alladhi ta'ti minhu al-hala yakunu illa ma'rifatan wa qad yakunu nakiratan idza khussisa bil wasfi. Ini musawi yang disebutkan oleh Syekh Mahfudi 1. Takhsis ya. Ketika sahibul halnya ditaksis dengan sifat, maka boleh jadi sahibul hal meskipun nakirah. Ka qouli ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. Fa sahibul hal amrun. Sahibul hal di sini adalah amrin hakim wa huwa nakirah. Dia nakirah illa annahu khussisa bi wasfihi bi hakimin. Tapi dia sudah ditaksis, kenapa? Karena dia sudah disifati dengan lafaz hakim. Wa qad yakunu sahibul hal nakirah mahdhah. Nah, ini ya, kadang-kadang sahibul hal nakirah mahdhah. Sini bukan Nakirah mahdhah. Idza dakhala alaihi nafyun aw nahyun, tapi kemasukan nafi atau nahi. Kenapa di sini ada kalimat nakirah mahdhah? Karena dia kebalikan dari nakirah yang mukhassasah bisifat. Bisa sahibul hal nakirah mahdhah, tapi itu pun ada syarat kemasukan nafi atau nahi. Gitu ya, kemasukan nafi atau nahi. Ini musawir ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Au yabin min ba'di nafin au mudahihi. Contohnya apa? Maqama rajulun dhahikan. Gitu ya. Lafaz dhahikan di situ hal, sahibul halnya mana? Rajulun. Kenapa dia nakirah? Karena ada musawwir, apa itu lafaz maqama, ada nafi. Ketika dinafi jadi muayyan. Kenapa? Karena hukumnya kita pastikan dia menetap ke semua rajul. Semua rajul muayyan. Maka imro'ah tidak masuk di situ. Mahdo itu yang ditakhususkan ya? Yang tidak ditaksis. Oh, berarti bersama mukhtas. Walam yakum ahadun nahidon. Lam yakum ahadun nahidon. Tidak berdiri satupun nahidon. Nah, ini nahidon ini hal muakkidah, hal yang sifatnya mentaukid. Karena nahid maknanya sama dengan yakum, gitu ya. Nahid itu nahado dengan koma sama enggak? Sama kan? Berarti nahidon tidak mendatangkan makna baru. Dia mendatangkan makna yang sudah difahami dari lafaz lam yakum. Maka dia hanya hal muakkidah, hanya mentaukid. Jelas ya? Maka di sini Syekh Mahfudi tidak menyebutkan mukhassis satu lagi. Apa itu? Lam yata'akhkhar. Tidak disebutkan.
Nah, kita baca lagi kembali ke atas. Wala takunu illa ba'da tamamil kalam. Ya, hal itu selalu jatuh setelah tamamul kalam. Tamamul kalam itu ada dua. Tamamul kalami lafzan. Ada tamamul kalami ma'nan. Sempurnanya kalam secara lafaz itu gimana? Artinya kalam tersebut sudah disebutkan semua umdahnya. Kalau mubtada khobar, kalau jumlah ismiyah sudah ada mubtada khobar. Baru ada hal. Itu tamamul kalami lafzan. Atau fi'il fa'il. Baru ada hal. Nah, maka itu artinya hal itu jatuh setelah tamamul kalam lafzan. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh Syekh Makudi atau Ibnu Ajurumi? Bukan itu. Yang dimaksud oleh Syekh Makudi dengan Ibnu Ajurumi itu tamamul kalami ma'nan. Kalamnya sudah sempurna tapi secara makna. Gitu ya. Jadi tidak mesti sudah disebutkan semua umdahnya. Enggak mesti begitu. Yang penting tidak mesti sudah disebutkan semua umdahnya secara lafaz. Gitu ya. Contoh, Ja'a rokiban rojulun yang tadi kita bahas. Rokiban jatuh setelah ja'a. Apakah ja'a di sini sudah tamamul kalami lafzon? Belum. Secara lafaz belum sempurna. Kenapa? Karena fa'ilnya belum disebutkan. Sudah disebutkan halnya. Tapi secara makna sudah sempurna belum? Sudah sempurna. Kenapa? Karena dia tidak akan menasobkan rokiban. Rokiban ini tidak akan dinasobkan kecuali dia sudah mentasawurkan rojul. Ketika dia ngomong ja'a, rojulnya sudah tergambar belum? Sudah tergambar, makanya dia berani menasobkan rokiban. Gitu ya, karena sudah ditasawurkan rojul. Itu artinya apa? Artinya hal di sini disebutkan ba'da tamamil kalami ma'nan wa in lam yatim lafzan. Teh manis tak minum? Nanti keburu dingin. Masih hangat. Biar jadi es teh manis. Hah? Biar jadi es teh. Enggak diabetes kan? Nanti kolesterol diabetes juga. Darah tinggi dong. Terus ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah tamamul kalam ma'nan wa in lam yatimma lafzan. Tamamul kalam secara makna meskipun tidak tamam secara lafaz. Yakni annal hal fudlah atau fadlah. Hal itu adalah fadlah. Fala takunu illa ba'da ayatimmal kalam. Maka hal itu selalu berada setelah kalam itu sempurna. Sempurnanya dunaha, tanpa hal. Jadi hal itu selalu berada setelah sempurnanya kalam tanpa hal itu, karena dia fadlah. Nah, apa di sini yang dimaksud dengan tamamul kalam? Wa ma'na tamamil kalam ayyakhudhal fi'lu fa'ilahu aw maf'ulahu. Tamamul kalam itu ketika fi'il sudah menemukan fa'ilnya, itu kalau sahibul hal fa'il. Aw maf'ulahu, atau fi'il sudah menemukan maf'ulnya juga ketika sahibul halnya maf'ul. Nah, perhatikan di situ kalimat ya'khudh. Syekh Makudi tidak mengatakan tamamul kalam ayyuzkara al-fi'lu wal fa'il atau ayyuzkara al-fi'lu wal maf'ul. Enggak menyebutkan yuzkar. Beliau mengatakan ya'khudh. Di situ ada isyarat bahwa tidak perlu yuzkar. Seperti di sini, lam yuzkar. Tapi akhadha. Tapi ja'a di sini sudah mengambil fa'ilnya. Meskipun belum yuzkar fa'ilnya, jelas ya? Isyarat-isyarat itu yang harus ditangkap ya. Tidak menyebutkan yuzkar. Jadi tidak perlu sudah disebutkan. Enggak apa-apa belum disebutkan, yang penting sudah diambil. Oh, sebetulnya itu artinya di belakang ya kan. Nah. Di sini kan halnya ada sebelum fa'ilnya mazkur. Tapi sayuzkar gitu. Nah, kemudian yang dimaksud, jadi kita pahami makna tamamul kalam itu sudah disebutkan umdahnya,
Fi'il, fa'il, mubtada, khobar sudah disebutkan. Jadi makna tamamul kalam itu enggak mesti kalam itu tidak butuh kepada hal. Gitu ya. Jadi tamamul kalam itu artinya apa? Artinya ada fi'il, ada fa'il. Ada mubtada, ada khobar. Itu tamamul kalam. Bukan artinya kalam itu sudah difahami. Jadi maksud tamamul kalam itu tidak berarti kalamnya sudah difahami. Beda ya. Ada tamamul kalam, ada istighnaul kalam. Kalau istighnaul kalam, kalam itu difahami meskipun tanpa hal. Kalau tamamul kalam, kalam itu sudah ada umdahnya. Tapi ketika dia ada umdah, belum tentu dia difahami tanpa ada hal. Gitu ya. Nah, ini yang ingin dijelaskan Syekh Mahfudi. Walaisal murad ayyakunal kalam mustaghniyan anha. Yang dimaksud dengan tamamul kalam itu bukan maksudnya kalam tidak butuh kepada hal. Tetap meskipun kalam itu sudah sempurna, bisa jadi dia sudah sempurna tapi tetap butuh hal. Gitu ya. Dalilnya apa? Bidalil qauli syair. Contohnya dalilnya adalah ucapan penyair, innamal mayyitu man ya'ishu kaiban. Orang yang meninggal itu adalah orang yang hidup dalam keadaan kaib, sedih, kasihan. Kasihan, kasihan. Hidup dalam keadaan kasifan, merana, nelangsa. Jadi ada benernya itu ya bahasa ini. Jangan diremehkan itu bahasa pondok kasifan. Kasifan jidan. Kasihan ya, merana. Kasifan baluhu, hatinya merana. Qalilan roja, harapannya sedikit. Perhatikan di situ. Kalimat man ya'ish. Tamamul kalam enggak? Tamamul kalam man ya'ish, ada fi'il, ada fa'il. Tapi apakah kalamnya yastaghni an ghairihi? Enggak kan? Kalau berhenti di situ difahami enggak kalamnya? Innamal mayyitu man ya'ish. Orang meninggal itu adalah orang yang hidup, dipahami enggak? Enggak dipahami kan? Tetap butuh ke hal. Jadi beda antara tamamul kalam dengan istighnaul kalam. Tamamul kalam sudah disebutkan fa'il dan fa'il. Tapi tidak berarti ketika kalam itu sempurna dia tidak butuh ke hal, enggak begitu. Gitu ya. Bisa jadi kalamnya sempurna tapi tetap butuh hal. Dari segi apa butuhnya? Dari segi supaya kalam itu difahami. Seperti di sini, innamal mayyitu man ya'ish. Kalau nggak pakai hal nggak bisa dipahami. Tapi kalau didatangkan hal, innamal mayyitu man ya'ishu kaiban. Nah, paham. Gitu ya. Udah istirahat dulu.